Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama malam hari ini kita siapkan hati, kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian dan syukur malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat sepanjang hari ini kami boleh melewatinya karena kami tahu bahwa senantiasa kekuatan daripada Tuhan itu yang menyertai kehidupan kami. Biar malam hari ini kami mau siapkan setiap keberadaan kami Tuhan. Kami mau naikkan pujian dan syukur kami. Terima kasih untuk kasih dan perkenanan-Mu sepanjang hari-hari kami Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu Tuhan sampai hari ini. Biar malam hari ini kami mau naikkan pujian dan syukur kami yang terbaik. Di setiap persembahan kami mau nyatakan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, satu hal yang kami percaya bahwa Engkau yang pegang setiap kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu masih bekerja sampai hari ini Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu Allah senantiasa bekerja dalam kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini setiap pernyataan kami, ini iman kami malam hari ini Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami di hadapan Engkau. Haleluya. Biar sama-sama kami berseru. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi selama Engkau besertaku Tuhan. Selama Kau besertaku. Amin. Ku melihat ada mujizat setiap hari Tuhan. Selama ku menyembah, amin. Percaya bahwa mujizat masih terjadi selama Engkau menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami melihat mujizat, ya Tuhan. Dengan segenap hati kami nyatakan selama menyembah-Mu, ku percaya, amin, bahwa mujizat masih terjadi selama Engkau menyertai kami Tuhan. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Lagi mari bersama katakan, selama ku menyembah, ku percaya ada mujizat bahwa mujizat ya Tuhan masih terjadi selama Engkau menyertai setiap langkah selama kami. Kau beserta. Ku melihat ada mujizat setiap hari. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih terjadi. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib. Apapun pergumulan kami hari ini Tuhan, satu hal yang kami tahu, kami pegang teguh bahwa Engkau senantiasa berperkara atas hidup kami Tuhan. Iya, kami percaya. Mari lagi bersama katakan, Selama ku menyembah-Mu, amin Tuhan. ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Oh Tuhan, Selama Kau beserta, ku melihat ada mujizat
mujizat. Setiap Dengan iman hari sama-sama kami katakan, selama ku menyembah, sembahkan, percaya ya Tuhan, bahwa mujizat masih terjadi selama kau besertaku. Ku melihat ada mujizat setiap hari. Ya Tuhan, kami percaya mujizat-Mu masih terjadi sampai hari ini. Kami percaya mujizat kuasa-Mu Tuhan masih terjadi sampai detik hari ini. Sebab itu kami berseru Tuhan dalam setiap pergumulan kami, apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya bahwa Engkau senantiasa berperkara atas hidup kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ya Tuhan, kami percaya. Mari bersama-sama malam hari ini. Engkau yang beriman, Engkau yang percaya, katakan. Mujizat-Mu masih terjadi Setiap hari, setiap hari, selalu terjadi. mujizat-Mu, Mujizat-Mu masih terjadi Tuhan. setiap hari, Ya Tuhan, selalu terjadi. mujizat-Mu, Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, tiap hari, selalu terjadi. mujizat-Mu, Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Mari dengan iman sama-sama nyatakan, oh Tuhan, mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. amin. Setiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Ya, Tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. setiap hari, selalu terjadi. Setiap hari kami lihat perbuatan-Mu yang ajaib atas hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Haleluya. Sebab tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Mujizat-Mu masih terjadi Tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu, Mujizat-Mu masih terjadi. Setiap hari, selalu terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari bangun iman kita, mari sembah Tuhan. Oh
Yesus. Tuhan, kami percaya rencana-Mu yang paling indah. Rencana Tuhan, rencana untuk kami semua adalah rencana yang baik, bukan rencana kecelakaan. Kami percaya hanya kepadamu ya Tuhan, bahwa firman-Mu ya dan amin. Saat Engkau berfirman, maka Engkau akan menggenapinya. Kami pegang janji firman-Mu ya Tuhan. Kami terus belajar ya Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau. Terus ya Tuhan, berjalan bersama-Mu melewati setiap musim hidup kami. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Karena kami gak perlu takut, gak perlu khawatir. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Rencana-Mu indah Yesus. Rencana-Mu oh Tuhan indah bagiku. Amin, amin. Tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin. Engkau sumber kekuatan kami ya Tuhan. Engkau pengharapan kami. Engkau yang terbaik. Amin. Mari dengan segenap hati kita. Rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu oh Tuhan indah bagiku. Tak terbatas. Amin. Yes. Pikiranku, firman-Mu ya dan amin. Engkau sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu, rencana-Mu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Yes, pikiranku. amen. Firman-Mu ya dan amin. Sumber kekuatan, Kau pengharapan, harapanku. Kau terbaik bagiku. Mari lebih lagi, oh rencana-Mu. Rencana-Mu oh Tuhan indah bagiku. Tak terbatas oleh pikiranku. Yes, amin, amin. Firman-Mu ya dan amin. Kami pegang janji-Mu ya Tuhan. Ya, Kau sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Kau sumber pengharapanku. Rencana-Mu terindah, rencana-Mu terbaik. Rencana-Mu ya Tuhan indah bagi kami. Kami percaya hanya kepadamu Yesus, sumber kekuatan Tuhan. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak tak terbatas oleh pikiranku. Ya, firman-Mu Firman-Mu ya dan amin. sumber Sumber kekuatan, kekuatan, Kau Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. rencana-Mu. Mari dengan segenap hati. Rencana-Mu Tuhan Yes, kami percaya itu indah setiap bagiku, rencana tak Tuhan terbatas
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Engkau kembali mengumpulkan kami di mezbah doa. Biarlah iman kami terus bertumbuh dan hidup kami terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, roh jiwa dan tubuh kami terpelihara tidak bercacat celah sampai kedatangan-Mu kali yang kedua. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, saudara, kita boleh berjumpa kembali malam hari ini. Saya mengucap syukur kita semua tetap ada dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan ya. Senantiasa kita terus ada di dalam anugerah Tuhan. Baik, kita akan segera melanjutkan bacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom, selamat sore Ibu Dewi Basir ya. Nama saya Ferdinand. Saya mengikuti mezbah doa kurang lebih 1 tahun dan mezbah syukur juga saya ikuti. Saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan kepada saya di mezbah doa ini. Saya merasa satu saat merasa sakit di bagian perut, di sebelah kiri dan juga kanan. Lalu akhirnya saya memutuskan untuk ke dokter ya, saya periksa ke rumah sakit, sebut saja rumah sakit A. Kata dokter di rumah sakit ya, karena alatnya sedang rusak, maka saya dirujuk ke rumah sakit B yang lebih besar dan alatnya lebih komplit ya, lebih lengkap. Akhirnya saya menuju ke rumah sakit B. Kata dokter di sana itu harus dilihat atau diteropong atau di kolonoskopi, istilah medisnya begitu ya. Kemudian saya melaksanakan kolonoskopi dan hasilnya adalah pada perut saya itu ada polip kecil. Saya selalu berdoa kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus mengangkat polip tersebut. Untuk diketahui bahwa berat badan saya sejak bulan Oktober lalu adalah 70 kilo ya, dan pada bulan November menjadi 54 kilo. Waduh, dari 70 ya turun 16 kilo ya, 2 bulan. 1 bulan ya. 1 bulan turun 16 kilo. Dokter mengatakan itu harus di USG dan hasilnya itu ternyata ada kista pada hati saya. Dan kata dokter, ya polip saya itu sudah sembuh, puji Tuhan Bu ya, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan Yesus ya. Saya bersyukur ya ketika karena berat badan saya terus menurun, saya ke dokter lagi. Saya ke dokter lagi dan dokter mengatakan harus di USG dan hasilnya itu ternyata ada kista pada hati. Tapi saya terus berdoa memohon kesembuhan dari Tuhan dan akhirnya ya dokter berkata polip saya di usus itu sudah sembuh. Dan puji Tuhan betapa dahsyatnya Tuhan Yesus. Saya juga terus berdoa kepada Tuhan agar kiranya Tuhan Yesus mengangkat kista yang ada di hati saya. Ya, dan saya juga berdoa agar Tuhan beri saya kesehatan. Saya berdoa seperti yang diajarkan dalam ya firman Tuhan di kitab Markus ya ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin, amin, amin. Selanjutnya saya tanyakan ya kepada dokter di rumah sakit, kalau begitu yang sakit di bagian perut, yang di bagian kiri dan kanan itu apalagi ya? Kalau menurut dokter tadi polipnya sudah sembuh. Kata dokter, bisa saja itu adalah hanya otot di bagian perut. Tapi kalau mau periksa lebih lanjut, maka kamu harus periksa lagi di rumah sakit B yang dulu. Karena itu harus di kolonoskopi dan untuk diperiksa metabolismenya. Lalu dokter memberi rujukan dan memberi catatan bahwa metabolismenya diperiksa, yang tadinya berat badan 70 kg. Puji Tuhan sekarang tadinya berat badan 70 kg sekarang menjadi 54. Ya, dan di rumah sakit B pun harus dikolonoskopi lagi. Menurut catatan dokter, saya kolonoskopi bulan Oktober, sekarang sudah 2023, berarti sudah 2 tahun. Makanya saya juga bingung, di rumah sakit A polipnya sudah sembuh, tapi di rumah sakit B harus dikolonoskopi lagi. Akhirnya saya hanya serahkan pada Tuhan Yesus ya.
Saya bilang, Tuhan Yesus, Engkaulah yang sanggup membuat berat badan saya naik sehingga saya bisa sehat senantiasa. Pada bulan Desember, ya pada saat timbang berat badan, ya saya sambil berdoa kepada Tuhan Yesus, saya mengatakan, Roh Kudus, ya biarlah beri kesehatan dan berat badan saya boleh naik. Tuhan menyehatkan saya dalam nama Yesus. Puji Tuhan Bu, berat badan saya yang tadi saya 56. Puji Tuhan Tuhan telah menaikkan berat badan saya ke 56. Dari 54 sekarang sudah naik 2 kilo. Dan saya sekarang sudah sehat. Saya mengatakan kepada Tuhan Yesus, betapa dahsyat dan ajaibnya Engkau Tuhan. Inilah kesaksian saya. Terima kasih atas sudah dibacanya kesaksian ini. Maaf kalau kesaksian ini panjang, kiranya ibu dan keluarga serta tim dikaruniakan kesehatan oleh Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan saudara ya. Kita mendengar kesaksian malam hari ini bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ya, akhirnya sekarang berat badannya sudah naik kembali dan sudah sehat kembali. Polipnya juga sudah sembuh. Semua karena anugerah Tuhan, puji Tuhan ya. Tetaplah setia dan tetaplah percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan orang-orang yang sungguh-sungguh berharap dan berserah hanya kepada Dia. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah sampai di Raja Ahaz. Bagaimana Raja Ahaz itu melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dia menyembelih anaknya sendiri menjadi korban bagi dewa. Bahkan dia mengganti semua kedudukan di rumah Tuhan. Mesbahnya diganti dengan penyembahan berhala dan semuanya dirubah sesuai maunya dia. Sehingga dia melanggar apa tita-tita Tuhan dan melakukan semuanya sesuai dengan kemauannya sendiri, dan itu adalah jahat di mata Tuhan. Kita akan lanjutkan sekarang 2 Raja-Raja pasal yang ke-17 ya. Hosea menjadi raja Israel. Ayat yang pertama, dalam tahun ke-12 zaman Ahaz raja Yehuda, Hosea bin Elam menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah 9 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti raja-raja Israel yang mendahului dia. Saudara lihat ya, sekali lagi muncul istilah atau predikat, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Biarlah kita nanti satu saat cerita hidup kita, orang boleh cerita dan berkata, ya itu loh si A, dia melakukan apa yang baik semasa hidupnya. Ya, atau itu loh, ya saya pengen orang bilang, itu loh Bu Debbie, selama hidup dia itu hidup melakukan kehendak Tuhan. Biarlah predikat itu ada dalam hidup kita, terutama di mata Tuhan saudara ya. Raja-raja Israel ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, ayat yang ketiga dikatakan Salmaneser Raja Asyur maju melawan dia. Hosea takluk kepadanya serta membayar upeti. Tetapi kedapatanlah oleh Raja Asyur bahwa di pihak Hosea ada persepakatan, karena Hosea telah mengirimkan utusan kepada So, Raja Mesir, dan tidak mempersembahkan lagi upeti kepada Raja Asyur. Seperti biasanya tahun demi tahun, sebab itu Raja Asyur menangkap dia dan membelenggu dia di dalam penjara. Saudara, ya ini yang kemungkinan di sini disebut itu Salmaneser 5 yang menjadi Raja Asyur setelah Tiglat-Pileser ya. Dari tahun 727 sampai 722 sebelum Masehi. Dia meneruskan meminta upeti yang besar dari Israel. Raja Israel Hosea memutuskan untuk memberontak kepada Asyur dan bergabung dengan Raja So dari Mesir. Dan ini bukan hanya bodoh tetapi juga bertentangan dengan perintah-perintah Tuhan. Untuk menghancurkan aliansi ini, Salmaneser menyerang dan mengepung Samaria selama 3 tahun. Akan tetapi tepat sebelum Samaria jatuh, Salmaneser juga mati ya. Penggantinya adalah Sargon II, dan dia mendapat kehormatan karena merebut kota Samaria, menghancurkan bangsa Israel dan mengangkut penduduknya.
Jadi dikatakan di sana ya, Hosea takluk ya kepada Salmaneser raja Asyur, kemudian ya maju melawan dia dan Hosea takluk kepadanya. Ya, tetapi ternyata raja Asyur tahu bahwa Hosea ini sudah melakukan kesepakatan dengan Mesir, raja So dari Mesir. Ya, dan dia tidak lagi mau mempersembahkan upeti kepada raja Asyur. Ya, dan akhirnya raja Asyur menangkap Hosea dan membelenggu dia di dalam penjara, saudara. Lalu dikatakan kemudian majulah raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu. Ia menyerang Samaria dan mengepungnya 3 tahun lamanya. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan, dan di kota-kota orang Madai. Jadi kita melihat di sini, saudara, ini adalah satu invasi ketiga dan terakhir ya Asyur terhadap Israel. Jadi 2 invasi yang pertama itu dicatat ya di dalam ya Raja-Raja 15 ya. Dan invasi yang pertama hanya sebagai peringatan kepada Israel untuk menghindari serangan lebih lanjut. Lalu mereka membayar sejumlah uang ya, sehingga mereka tidak ditawan. Dan ya akhirnya mereka juga tidak memberontak. Dan bangsa Israel seharusnya belajar dari apa yang sudah mereka alami, dan harusnya mereka tahu bahwa hanya dengan kembali kepada Allah mereka dapat mendapatkan ketenangan dan juga dapat mendapatkan ya kemenangan. Tetapi ternyata tidak, saudara. Ya, mereka itu tetap melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, mereka tetap hidup dengan semau-maunya. Ketika mereka tidak melakukan ya pertobatan kembali kepada Tuhan, Allah kembali mengizinkan Asyur untuk melakukan invasi lagi. Dan kali ini bahkan bukan hanya yang biasa, ya mereka dibawa pergi sebagai tawanan dari perbatasan utara. Tapi bangsa Israel tetap tidak menyadari bahwa mereka lah yang menyebabkan kesulitan-kesulitan mereka sendiri. Karena itu Asyur melakukan invasi untuk ketiga kali dan terakhir dengan menghancurkan Israel, saudara ya. Jadi kita melihat, saudara, sebenarnya jalan keluarnya itu adalah apa? Raja-raja Israel itu terus berusaha dengan kekuatan mereka sendiri, terus berusaha dengan kemampuan mereka untuk melakukan hal-hal yang ya apa yang mereka pikir itu bisa. Mereka bahkan raja-rajanya mengambil ya emas perak di rumah Tuhan untuk dipersembahkan supaya mereka itu tidak mendapat tekanan. Tapi mereka lupa bahwa sesungguhnya adalah dengan bertobat dan kembali kepada Tuhan itu akan menjadi salah satu jalan keluar dari setiap persoalan masalah yang mereka hadapi. Ya, saudara, di hidup ini tidak ada yang lebih baik di hidup kita ini selain kita datang kepada Tuhan, bertobat, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Jangan coba untuk mencari cara-cara sendiri, tapi kembalilah kepada Tuhan. Dengan melakukan semua yang terbaik bagi Tuhan, dengan melakukan kembali pertobatan kepada Tuhan, maka perlindungan, berkat-berkat Tuhan itu akan menjadi jaminan hidup kita. Percayalah, saudara, tidak ada satupun yang dapat membuat kita lebih aman di dalam dunia ini selain kita kembali kepada Tuhan. Ya, jangan seperti bangsa Israel. Mereka itu keras kepala, mereka tegar tengkuk, dan mereka tidak pernah mau bertobat. Tapi kita sudah mengerti kebenaran. Tinggalkan dosa. Ya, jangan mengandalkan apapun sebagai kekuatan kita. Sebab dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Taruh pengharapan kita pada Tuhan, rasa aman kita kepada Tuhan. Bangsa Israel selalu menaruh rasa aman mereka kepada sesuatu yang mereka anggap lebih kuat, sehingga mereka mengambil emas, perak, kekayaan dari rumah Tuhan diberi kepada bangsa lain. Tapi pada akhirnya ya bukan kedamaian, ketentraman yang mereka dapatkan, justru sebaliknya mereka mendapatkan tekanan, malapetaka, bahkan kehancuran. Saudara, kita terus berdoa ya, kita ada di dunia yang semakin hari semakin memanas. Ya memang ya kepentingan
dari para pemimpin-pemimpin, itu raja-raja, presiden-presiden kalau hari-hari ini. Ya, itu yang menyebabkan akhirnya rakyat menderita dan lain sebagainya. Makanya kita harus berdoa supaya presiden, pemimpin negara di Indonesia ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Bahkan para pemimpin di dunia, ya, untuk semua boleh sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Karena itu, mari kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam jalan Tuhan. Ya, Yesus adalah Raja yang membawa damai dalam hidup kita. Biarlah damai sejahtera Kristus itu turun dan menaungi hidup kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk mengandalkan Engkau. Menaruh rasa aman kami hanya kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, berkati setiap mereka yang mendengarkan Mesbah Doa ini. Biarlah senantiasa iman kami bertumbuh dalam Tuhan, menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Ampuni kami Tuhan kalau kami sempat mengandalkan sesuatu yang lain dan bukan Tuhan. Terima kasih buat malam ini, menyerahkan setiap mereka dalam persoalan beban berat, penderitaan, tekanan, sakit. Tuhan, Engkau jamah. Hamba berdoa malam ini yang sakit, mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit. Perkatakan dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Kami percaya kesembuhan terjadi Bapa. Terima kasih buat jamahan Tuhan, berkati yang sedang ada dalam pergumulan keluarga, rumah tangga. Pemulihan demi pemulihan boleh terjadi. Suami yang belum bertobat, istri yang belum bertobat, orang tua yang belum bertobat, anak yang tidak bertobat. Kami berdoa dalam nama Yesus ada pemulihan. Berkati juga Bapak setiap mereka yang terlilit masalah keuangan, hutang piutang. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan sehingga dapat terlunasi. Bahkan kami berdoa buat setiap mereka Bapak yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Yang rindu punya keturunan, Tuhan jamah dan lawat. Bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Anak keturunan ilahi boleh lahir. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati untuk setiap mereka yang dalam pergumulan apapun ingin mencari pekerjaan, mencari jodoh. Ya Tuhan, berkati dan limpahi kami dengan rahmat-Mu Tuhan, agar hidup kami boleh menjadi hidup yang berkemenangan dalam nama Yesus. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, damai sejahtera turun atas Indonesia di tahun-tahun politik ini. Biarlah damai-Mu Tuhan turun atas bangsa dan negeri ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Seluruh bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan jamah lindungi, Tuhan pegang kendali. Malam hari ini mari buka hati dan tangan kita saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.